Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 analisis risiko kesehatan lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Malviro, Rahmat Akbar Nasyah, Wulan Margarita, dengan tema analisis risiko kesehatan lingkungan akibat paparan pencemaran udara oleh NO2, SO2, PB, dan TSP terhadap pedagang terminal di Kota Bandung. Baik, langsung saja. Risiko kesehatan lingkungan merupakan pendekatan untuk memperkirakan risiko kesehatan yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan berupa risiko yang dapat diterima atau ditoleransi dalam bentuk pengelolaan risiko yang diperlukan. Studi kasus analisis risiko kesehatan lingkungan digunakan untuk menganalisis risiko berbagai bahaya lingkungan seperti bahaya fisik, kimia, ataupun biologi yang dapat menimbulkan efek yang merugikan kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah studi analisis risiko kesehatan lingkungan meliputi 3 bagian. Yang pertama, analisis risiko terdiri dari identifikasi bahaya, identifikasi sumber, analisis pemajanan, analisis dosis responden, dan karakteristik risiko. Yang kedua, manajemen risiko, dan yang ketiga, komunikasi risiko. Bahaya atau hazard identification. Identifikasi bahaya merupakan langkah pertama dalam studi kasus analisis risiko kesehatan lingkungan. Identifikasi bahaya ini digunakan untuk mengetahui secara spesifik agen risiko yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan apabila tubuh terpajan. Contoh identifikasi bahaya pada terminal ledeng merupakan area yang berpotensi mengalami penurunan kualitas udara dikarenakannya fungsi sebagai pusat keluar masuknya berbagai jenis kendaraan umum. Contoh populasi yang rentan terkena dampak dari populasi kendaraan di area terminal adalah pedagang yang beraktivitas di seputar terminal. Keberadaan pedagang di area terminal sulit dihilangkan mengingat pedagang dapat membantu memenuhi kebutuhan para pekerja dan pengunjung terminal setiap harinya. Tetapi potensi terkena pajanan terhadap pedagang akibat aktivitas terminal cukup tinggi. Karena durasi paparan pencemaran terhadap pedagang setiap hari relatif lama dan juga frekuensi kontak dengan pencemaran per tahunnya relatif sering. Hal ini suatu saat akan berdampak bagi kesehatan pedagang. Berdasarkan potensi pajanan di atas untuk mengukur atau memperkirakan risiko kesehatan lingkungan akibat aktivitas terminal terhadap pedagang. Identifikasi sumber. Identifikasi sumber merupakan langkah kedua dalam analisis risiko yang digunakan untuk mengetahui dari mana sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan efek merugikan. Identifikasi sumber terminal tersebut sebagai pusat keluar masuknya sebagai jenis kendaraan umum. Polusi di area terminal banyak keberadaan pedagang yang sulit dihilangkan dan mengakibatkan aktivitas terminal cukup tinggi dikarenakan durasi dari paparan pencemaran setiap hari relatif lama dan juga frekuensi kontak dengan pencemaran per tahunnya relatif sering terjadi. Salah satunya akan berdampak bagi kesehatan. Analisis pemajanan. Analisis pemajanan disebut juga sebagai penilaian kontak yang bertujuan untuk mengenali jalur-jalur pada pajanan risk agen agar jumlah asupan yang diterima individu. Analisis dosis respon. Analisis dosis respon merupakan tahap yang digunakan untuk menentukan hubungan antara besarnya dosis atau level pajanan bahan kimia dengan terjadinya efek yang merugikan bagi kesehatan manusia. Analisis dosis respon. NO2, SO2, PB, dan TSP dalam kawasan terminal ledeng, terminal Cicahem, dan terminal Lewi Panjang cenderung fluktuatif dan konsentrasi PB di terminal Lewi Panjang melebihi baku mutu nasional yang telah ditentukan. Karakteristik risiko. Amonia merupakan senyawa yang bersifat non-karsinogen atau tidak menimbulkan efek kanker. Oleh sebab itu, dalam penelitian pada jurnal tersebut, risiko kesehatan pajanan amonia akan dihitung berdasarkan efek non-karsinogenik. ARKL merupakan kerangka ilmiah untuk memecahkan permasalahan lingkungan dan kesehatan, sehingga dapat diterapkan pada pajanan amonia. Salah satu manfaat analisis risiko kesehatan pajanan suatu risk agen adalah dapat meramalkan risiko kesehatan yang ditanggung seseorang pada suatu waktu, kemudian menetapkan upaya pencegahan untuk memperkecil risiko tersebut. Pengukuran emisi lingkungan, khususnya amonia secara rutin, dalam jangkauan yang lebih luas penting untuk dilakukan. Yang keenam, manajemen risiko.
Hasil penelitian menunjukkan RQ untuk responden akibat paparan NO2, SO2, PB, dan TSP di Terminal Ledeng dan Cicahem memiliki RQ kurang dari 1. Maka manajemen resiko untuk saat ini belum perlu dilakukan, sedangkan RQ di Terminal Lewi lebih dari 1, sehingga perlu dilakukan manajemen resiko. Manajemen resiko dilakukan dengan menghitung batas aman dan memilih cara yang tepat untuk mengurangi paparan timbal. Yang ketujuh, komunikasi resiko. Salah satu populasi yang rentan terkena dampak dari polusi kendaraan di area terminal adalah pedagang yang beraktivitas di seputaran terminal. Keberadaan pedagang ini memiliki potensi terkena pajanan terhadap pedagang akibat aktivitas terminal cukup tinggi yang dapat berdampak bagi kesehatan pedagang. Berdasarkan potensi pajanan di atas, untuk menanggulangi resiko kesehatan lingkungan akibat aktivitas terminal terhadap pedagang, maka sebaiknya pedagang perlu menggunakan masker. Selain itu juga, pedagang dan masyarakat sekitar harus mengurangi penggunaan rokok. Petugas terminal dan pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap kondisi di terminal.